Nggak kedengeran. Pantas kan dia dijadikan Terusnya materi yang iya. itu dijadikan alasan. Pantes lah. Karena kan semua, kalau saya percaya ya, misalnya kalau Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. silaturahmi aja gitu kan, karena diundang ke sini atas pengaduan, jadinya ya udah dateng gitu. Terus ditanya tentang video yang rame di YouTube kemarin, klarifikasi misalnya kenapa membuat itu, semua kronologinya gimana, yaitu ngejelasin gitu-gitu aja sih. Adalah, kalian juga tahu, masa kalian tidak tahu. Laporan adiknya Iya. Terus penjelasan abang sendiri seperti apa bang terkait penyebutan nama itu bang? Sebenarnya kan banyak yang bilang roasting ya sebenarnya. Ini salah kaprahnya tentang roasting, harus izin, roasting harus orangnya ada di situ. Memang betul, tapi materi stand up saya kan bukan roasting ya. Roasting itu lebih kayak segmen. Sebenarnya saya ngejelasin bahwa kayak misalnya dari 1 jam acara, segmennya ada apa aja nih? Ada stand up show, ada roasting, ada gombalin orang gitu. Nah, itu segmen, bukan nyebut nama orang namanya roasting. Dan dari abang sendiri, Kenapa? kemarin yang pas lagi stand up, menurut abang seperti apa? Itu stand up show biasa. Tuh. Dan itu menurut abang roasting? Roasting itu segmen. Min, setuju nggak kalau stand up komedi itu sebenarnya berasal dari sebuah keresahan di lingkungan sekitar masyarakat? Kalau menurut lu gimana? Iya, sebenarnya kan kesenian stand up itu lebih kayak memotret aja sih, sosialnya lagi kayak gimana. Terus ya udah kita potret, gimana kita ngebahas itu, ngomentarin itu. Lalu sejauh mana veteran-veteran itu akhirnya menjadi, dan keluarga itu menjadi sebuah keresahan di dalam masyarakat? Materi apa gimana? Iya, sebenarnya kan tujuannya bikin materi yang di introduction itu ingin ngasih tahu ke penonton kenapa nama show-nya introduction, perkenalan. Itu kan saya kasih tahu kalau di video, karena zaman sekarang orang nggak mau saling mengenal gitu, udah jarang, maunya pengen tahu doang. Sementara kalau cuma pengen tahu tanpa kenal, efeknya tuh bisa punya persepsi yang berbeda. Nah kebetulan di tahun 2019 kan lagi rame tuh video mereka, bukan cuma di YouTube tapi di semua sosial media lagi jadi pembahasan. Nah, menurut saya kenapa itu saya bawa, karena itu cocok aja. Oh ini nih efeknya kalau kita cuma tahu doang tapi nggak kenal. Banyak yang suudzon, banyak yang berprasangka buruk. Akhirnya saya bawakan itu di stand up saya yang berhubungan sama kenal dan tahu gitu. Berarti emang udah lu siapkan jadi materi ya bang sebelum? Udah disiapin jadi materi. Nah, akhirnya kan mungkin ini juga sampai berhubungan sama KPI juga gitu, karena di bawah umur seperti itu, ketika menyebut nama veteran dan ibunya dan ada kata sangean itu yang jadi masalah juga, mungkin boleh dijelaskan? Kalau di KPI ini sih sebenarnya lebih kayak kita sama-sama untuk melindungi anak gitu. Tugas melindungi anak itu menurut KPI bukan cuma peran orang tua, bukan cuma peran pemerintah, tapi juga peran masyarakat gitu. Jadi kita sama-sama lah gitu. Ketika ada video atau kata-kata yang kurang berkenan tampil di media publik, itu kan mungkin bisa jadi konsumsi anak-anak gitu, bisa disaksikan sama anak-anak, dan itu jadi apa ya, jadi hal yang negatif aja untuk anak-anak, seperti itu sih. Ketika itu bikin tersinggung, mungkin bikin tersinggung orang yang disebut seperti itu, apakah lo sendiri merasa bersalah atau akan meminta maaf atau seperti apa? Kalau atas ketersinggungan, menurut saya sih ngomongin apa aja bisa tersinggung ya. Kayak ya itu, sementara kan tujuan dari materinya sendiri memang bukan untuk menyinggung. Kalau ada yang tersinggung, ya gimana ya ngeresponnya ya gitu. Tapi pantas nggak itu untuk dibuat lawakan gitu? Apa? Materi itu? Apa? Nggak kedengeran? Pantas kan dia dijadikan Terusnya materi yang iya. itu dijadikan alasan. Pantes lah. Karena kan semua, kalau saya percaya ya, misalnya kalau public figure sudah mengumbar atau mempublikasikan kehidupannya di sosial media, mereka harus siap untuk dikomentari gitu. Tanggapan KPI itu gimana? Tidak ada tanggapan. Tanggapannya itu kita harus saling menjaga aja, melindungi anak bersama-sama gitu.
kedepannya mungkin secara pemilihan diksi harus lebih diperhatikan gitu, apalagi terkait figurnya anak-anak seperti itu. Sebenarnya menegaskan berarti lo sama sekali nggak merasa bersalah gitu. Nggak merasa bersalah. Anda pertanyaannya luar biasa. Ya bukan masalah bersalah atau tidak bersalah gitu, tapi karena memang tujuannya aja tidak ke sana. Berarti emang nggak ada niatan untuk meminta maaf. Nggak ada sih. Tapi kan lu kan merasa tersinggung dari keluarganya seperti itu. Iya, tidak apa-apa. Kan boleh aja orang tersinggung kan nggak apa-apa. Kan itu konsekuensi dari saya juga bikin materi, orang merespon dan saya merespon karena dia juga bikin konten gitu kan, sama aja kan. Dan coba untuk bertemu langsung. Saya tuh sebenarnya udah sempat WhatsApp, SMS, cuman waktu itu nggak tahu karena nomornya yang di Instagram Ruben nggak tahu salah, nggak tahu saya yang salah ngetik nomornya tapi tidak terhubung. Makanya ya dibutuhkan kuasa hukum untuk nantinya ada mediasi gitu, untuk ketemu, untuk menyelesaikan permasalahannya secara baik-baik gitu. Dan memang udah ada itikat baik ya Min ya? Apa Udah tuh? ada itikat baik ya Min? Untuk maksudnya menghubungi pihak Ruben dan keluarganya gitu? Gini, kalau itikat baik untuk komunikasi udah kita sampaikan sebelumnya. Kita akan komunikasi dengan kuasa hukumnya Ruben, karena kan setahu kita kan udah ada kuasa hukum. Nah, kalau untuk komunikasi itu kita udah ada untuk mungkin minggu ini kita bisa komunikasi dengan kuasa hukumnya Ruben. Bang, mohon maaf kalau mediasi nanti kan seperti itu agak sulit kalau mungkin Ridwan juga menganggap itu materi itu tidak ada yang salah gitu. Maksudnya nggak ada rasa bersalah, tidak ada keinginan juga untuk minta maaf. Apakah jadi kendala tersendiri untuk mediasi nanti seperti itu? Ya, kita belum tahu. Makanya nanti kita mau kan kita ketemu dulu sama kuasa hukumnya, kita bilang begini. Nah, kalau kuasa hukumnya bisa menganggap itu suatu kesalahpahaman atau nanti harus ada minta maaf, itu nanti setelah ada kuasa hukum kita ketemu sama kuasa hukum. Udah dijadwalkan berarti Bang? Belum. Oh, belum. Tapi mudah-mudahan minggu ini kita bisa ketemu. Min, ada bedanya nggak sih antara lawakan di atas panggung sama lawak yang istilahnya lebih komersial di TV gitu? Ada Panjang nih jawabnya. Apa? Nggak ada hubungannya nih sama saya. simpel aja. Sekali jadi ahli sekali. Nonton YouTube saya sharing santai. Simpel aja Min, gimana Min? Ya bedanya apa ya? Ya sama aja sih, tujuannya untuk menghibur gitu. Mungkin bedanya kalau stand up kan ada argumen yang disampaikan. Kadang argumen itulah yang menjadi pro dan kontra, ada yang setuju, ada yang tidak setuju gitu. Agak di situ aja. Kalau sementara lawak komersil kan saya tidak ada di sana ya, jadi saya nggak tahu juga caranya mereka untuk mendapat atau menghibur masyarakat. Apa aja aturannya kan saya nggak tahu. Sementara stand up yang saya lakukan sendiri ya kayak gitu. Tapi sudah ada konsekuensinya nggak sih Min? Sesiap apa sih Min menghadapi dampaknya gitu dari? Nah iya, konsekuensi dari materinya gitu. Ya konsekuensinya jadi meluangkan waktu ke sini ya. Ini kan juga bentuk tanggung jawab dari materi yang udah saya buat gitu. Jadi nggak kabur gitu aja, nggak ngilang gitu aja. Kalau diundang ya datang. Karena saya juga nulis materinya kan sadar gitu, bahwa ini juga sadar, nguploadnya juga sadar. Kalau timbul permasalahan ya harus dihadapi gitu. Ridwan ini kan udah tahun 2019 ya. Nyangka nggak sih jadi Iya nih targetnya padahal terkenalnya 2020 nih. Ya telat setahun ya. Tapi ya gimana ya, namanya jejak digital apalagi di-upload ulang sama orang dengan potongan-potongan, akhirnya kan membuat persepsinya tuh jadi berbeda dari sebelumnya. Kalau nonton yang video 15 menit kan mungkin akan lebih maklum gitu, dan tidak akan fokus ke situ juga kayaknya kalau nontonnya yang panjang. Sementara kalau di-upload ulang cuman bagian itu ya gimana gitu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.